Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bambang Sadewo dari kelas manajemen 23G. Di sini saya akan menjelaskan materi atau mata kuliah tentang ekonomi makro dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh sang penanya. Di sini saya awal-awal ingin menjelaskan apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, struktur, dan kinerja keseluruhan dari suatu ekonomi serta keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti produksi, konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Ini juga mencakup analisis terhadap variabel-variabel ekonomi besar seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan moneter serta fiskal yang mempengaruhinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh yang bertanya atau dosen ya. Pertama, ini jelaskan apa saja komponen pembentuk pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB) berdasarkan teori Keynesian. Berikan contoh singkat kasus yang menjelaskan kaitan komponen tersebut dengan pendapatan nasional. Oke, saya menjawab. Komponen pembentukan pendapatan nasional atau produk domestik bruto atau PDB berdasarkan teori Keynesian terdiri atas konsumsi, investasi, pemerintah, dan ekspor neto. Ini disebut juga sebagai model pengeluaran atau expenditure approach. Yang pertama itu ada yang namanya konsumen dalam kurung C. Konsumen juga merupakan pembelanjaan rumah tangga atau barang dan jasa yang tidak ditabung. Konsumsi ini merupakan komponen utama pendapatan nasional yang paling besar dibandingkan dengan investasi, pemerintah, dan ekspor neto. Yang kedua ini ada investasi. Investasi merupakan pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Investasi ini merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional karena mempengaruhi tingkat permintaan dan output ekonomi. Yang ketiga, ini adalah pemerintah. Pemerintah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat negara. Pemerintah ini berperan dalam stabilitas harga, tingkat output, dan kesempatan kerja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat ada ekspor neto, juga XPM. Ekspor neto merupakan perbedaan antara ekspor dan impor. Ekspor merupakan pengeluaran ekonomi yang diperoleh dari ekspor barang dan jasa ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan pengeluaran ekonomi yang diperlukan untuk barang dan jasa dari luar negeri. Ada contoh kasus yang menjelaskan kaitan komponen-komponen tersebut dengan pendapatan nasional adalah pada teori Keynesian yang menganggap bahwa investasi otonomi yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, artinya tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan. Namun, pendapatan nasional dapat ditingkatkan melalui intervensi pemerintah seperti kebijakan fiskal yang dilakukan melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua, jelaskan bagaimana perbedaan grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik siklus bisnis menggambarkan pergerakan ekonomi. Di sini jelaskan bagaimana perbedaan grafik siklus bisnis dan pertumbuhan ekonomi ekonomi. Grafik siklus bisnis menggambarkan pergerakan aktivitas ekonomi yang terdiri dari tahap ekspansi, puncak kontraksi, dan depresi. Grafik pertumbuhan ekonomi namun menggambarkan pergerakan tingkat perkembangan secara realisasi. Perbedaan utama antara grafik siklus bisnis dan grafik pertumbuhan ekonomi adalah pergerakan aktivitas ekonomi. Yang pertama, grafik siklus bisnis menggambarkan pergerakan aktivitas ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan pendapatan. Sementara grafik pertumbuhan ekonomi menggambarkan pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi. Grafik pertumbuhan ekonomi menggambarkan pergerakan tingkat pertumbuhan ekonomi secara realisasi, sedangkan grafik siklus bisnis tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, tapi melakukan itu secara implisita. Yang tiga ada konsep. Grafik siklus bisnis menggambarkan pergerakan ekonomi dalam lingkaran naik dan turun, sedangkan grafik pertumbuhan ekonomi menggambarkan pergerakan ekonomi dalam tingkat pertumbuhan. Lanjutnya nomor soal 3. Jelaskan apa saja yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan agregat. Berikan contoh dan tingkat kasus. Pergeseran kurva penawaran dan permintaan terjadi karena berbagai faktor yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan ini ada antara lain. Yang pertama itu adalah faktor harga. Perubahan harga atau jasa itu sendiri dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Jika harga barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang dan kurva penawaran akan bergeser ke kiri, sementara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Yang kedua, faktor pendapatan. Nah, perubahan pendapatan para pembeli dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Jika para pembeli naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Yang ketiga, faktor harga barang lain. Perubahan harga barang lain yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diinginkan dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Jika harga barang lain berhubungan naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang dan kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang keempat ada yang namanya faktor teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Jika teknologi meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan bertambah dan kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Yang kelima adalah pajak. Perubahan pajak dapat mempengaruhi pergeseran kurva penawaran dan permintaan. Jika pajak naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan berkurang dan kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Ini adalah contoh singkat kasus. Jika harga minyak naik, maka jumlah minyak yang diminta akan berkurang dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Jika pendapatan para pembeli naik, maka jumlah minyak yang diminta akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kedua, jika teknologi minyak meningkat, maka jumlah minyak yang ditawarkan akan bertambah
dan kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Dan jika pajak minyak naik, maka jumlah minyak yang ditawarkan akan berkurang dan kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Yang keempat, maksudnya ini selanjutnya pertanyaan yang keempat. Jelaskan bagaimana uang yang beredar berkaitan dengan suku bunga, inflasi, dan pendapatan. Berikan contoh singkat kasus. Jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi berkaitan dengan hubungan dan efek yang berbeda. Ini adalah berikut pengaruh-pengaruh tersebut. Jelaskan di sini. Yang pertama itu suku bunga. Apa itu suku bunga? Suku bunga adalah harga pinjaman uang yang ditawarkan oleh bank. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pendapatan karena ia mempengaruhi biaya pinjaman dan pembiayaan. Jika suku bunga naik, biaya peminjaman akan meningkat yang akan mempengaruhi pendapatan negara. Contoh singkat, jika suku bunga naik, maka biaya peminjaman akan meningkat sehingga pendapatan negara akan berkurang. Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum secara berkelanjutan. Inflasi dapat mempengaruhi pendapatan karena ia mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika inflasi tinggi, maka daya beli masyarakat akan berkurang sehingga pendapatan negara akan berkurang. Contoh kasus, jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan berkurang sehingga pendapatan negara akan berkurang. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar adalah jumlah uang yang ada dalam ekonomi. Perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi pendapatan karena ia mempengaruhi permintaan agregat. Jika jumlah uang beredar bertambah, maka agregat akan bertambah sehingga pendapatan negara akan bertambah. Contoh kasus, jika jumlah uang beredar bertambah, permintaan agregat akan bertambah sehingga pendapatan negara juga akan bertambah. Yang keempat ini adalah pendapatan. Pendapatan adalah total jumlah uang yang masuk ke ekonomi. Pendapatan juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, suku bunga, dan inflasi. Jika pendapatan negara bertambah, jumlah uang beredar akan berkurang. Contoh singkat kasus, jika pendapatan bertambah, jumlah uang beredar akan bertambah, suku bunga akan turun dan inflasi akan berkurang. Yang kelima, maksudnya soal yang kelima, jelaskan hubungan inflasi dan pengangguran serta hubungan keduanya dengan pertumbuhan ekonomi. Berikan contoh singkat kasus. Inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang kompleks dan pertumbuhan ekonomi. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi adalah kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa di pasar. Tingkat inflasi yang tinggi dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya diinginkan karena kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, sehingga perusahaan cenderung mengurangi pekerjaan. Selanjutnya ada keterbatasan permintaan tenaga kerja. Karena suku bunga yang tinggi menghambat perusahaan meminjam uang untuk ekspansi. Selanjutnya, pengurangan daya beli masyarakat yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan juga inflasi yang rendah juga tidak ideal karena dapat menunjukkan stagnasi ekonomi. Contoh kasusnya seperti di Zimbabwe pada tahun 2000 hingga 2013. Zimbabwe mengalami inflasi yang sangat tinggi sehingga 598%. Nilai mata uang terus menurun, mengakibatkan depresiasi dan kestabilan ekonomi.
Dan yang kedua ada di Indonesia. Pada tahun 1959, Indonesia menghadapi inflasi yang signifikan sampai 22,2%. Pemerintah mengambil kebijakan moneter untuk mengatasi masalah inflasi, termasuk kebijakan kredit dan melakukan devaluasi nilai tukar. Sekian penjelasan dan penyampaian yang saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih.